Ya, kami masih di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Langsung kami akan menjawab line telepon interaktif. Kami dengarkan dulu atau terima dulu line teleponnya. Dr. Emma Agustini yang masih bersama kami, spesialis THT, nanti akan menjawab semua pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin menuju ke Sorong, Papua Barat. Waduh, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Pak Agus, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Dokter. apa kabar Sorong? Ya, pagi. Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, oke. Pak Agus silahkan langsung bertanya dengan Dr. Emma. Oke, Mas Bayu. Ya, begini Bu Dok. Saya istri ini berapa tahun yang lalu itu pernah ada masalah dengan dia punya kakak, dipukul kepalanya. Terus sejak itu langsung pendengarannya terganggu. Sampai sekarang dia semacam tuli-tuli begitu, Dok. Itu kira-kira bagaimana, Dok? Terus harusnya bagaimana begitu? Keluhannya selain apa? Jadi sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya? Dua-duanya, Mas Bayu. Dua-duanya. Keluhannya jadi agak sulit mendengar begitu ya? Begitu. Ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Agus. Nanti dijawab oleh Dr. Emma. Saya sekarang pindah dulu ke Adi, Pak Adi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pak Adi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Dr. Emma. Ya, silakan langsung. Oke, jadi gini dokter, saya kalau tidur kan ngorok dok. Nah terus dalam tidur itu saya tiba-tiba suka keselak, tersendak gitu sampai kayak asam lambung naik ke atas terus sampai batuk-batuk hebat begitu dok. Nah itu kira-kira karena apa ya dok? Oke. Terus itu aja Pak ada Adi. penyembuhannya nggak dok gitu? Oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Nanti didengar jawabannya dari Dr. Emma. Saya pindah ke Bogor, Jawa Barat. Ada Pak Muklis. Pak Muklis, selamat pagi. Halo Pak Muklis. Oh, tampaknya terputus. Kita akan coba lagi untuk menghubungi lagi Pak Muklis di Bogor. Baik, Dr. Emma, kita jawab dulu ya pertanyaan yang sudah ada. Dari Pak Agus di Sorong, istrinya tadi sempat dipukul begitu. Dan kemudian jadi ada kendala untuk mendengar di dua telinganya. Bagaimana itu, Dr. Emma? Baik, Pak Agus di Sorong ya. Ya. Kejadian ini kalau tidak salah tadi dikatakan sudah beberapa tahun yang lalu. Betul. Pernah diperiksakan nggak waktu setelah kejadian atau langsung diperiksakan? Atau pada saat setelah kejadian adakah gejala awal yang timbul? Misalnya keluar darah dari telinga atau telinganya langsung berdenging yang nggak hilang-hilang gitu. Oke. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau memang gangguan pendengaran itu akibat terpukul, yang paling banyak adalah gendang telinga itu pecah. Nah, kalau gendang telinga pecah, biasanya gejala awalnya pasti ada sedikit darah yang merembes keluar. Iya. Oke. Ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu, kalau memang langsung ke dokter THT itu bisa langsung lihat gitu. Oh ini gendang telinganya pecah, otomatis pendengaran pasti terganggu. Oke. Dokter Emma, ya? Ini kami diberitahu bahwa tadi ketika menerima telepon dari Pak Agus, yang keluhannya itu yang kemudian disampaikan seperti Dokter Emma duga betul adalah itu suka mendengung ya. Jadi sampai sekarang itu suka mendengung. Dan belum pernah memang diperiksa ke THT. Nah itu kenapa dok? Jadi? Ya karena kan kalau sampai gendang telinganya pecah, otomatis tidak ada lagi penghalang antara dunia luar dengan telinga bagian tengah sampai ke dalam. Oh ya. Okay. Jadi sarafnya jadi ikut kena gitu loh. Atau kalau memang tidak ada kaitan dengan dipukul itu dan gangguan pendengaran itu paling sering terjadi karena kotoran telinga. Oh, iya. Nah, kotoran telinga terlalu banyak, mungkin menumpuk sampai mengganggu pendengaran itu bisa terjadi. Iya. Kalau yang terjadi adalah akibat pemukulan misalnya karena peristiwanya kemudian dirasakan setelah terjadinya pemukulan di kepala itu
apapun itu, termasuk rusaknya gendang telinga masih mungkin diperbaiki atau paling tidak ada perbaikan dari kondisi sekarang begitu, kalaupun tidak sembuh total begitu, Dokter Emma? Kalau gendang telinganya yang sampai pecah, itu bisa diperbaiki dengan dioperasi. Oh, Jadi begitu. kondisi gendang telinganya istilah kita tuh ditambal gitu ya, diperbaiki supaya dia bagus lagi. Tapi kondisi pendengaran biasanya tidak akan kembali normal seperti pada awal. Ada perbaikan, tapi tidak bisa seperti yang awal, yang tidak ada gangguan sama sekali. Baik, ya. Jadi sekali lagi penting untuk memeriksakan secara rinci atau detail mengenai hal ini ya, Dokter. Baik. Ya. Dari Pak Adi tadi di Lenteng Agung yang mendengkur kalau tidur dan kemudian tiba-tiba tersedak begitu. Nah, hal semacam ini nih ada hubungannya ya dok dengan THT begitu? Silakan, Dokter Emma. Ada Mas Bayu. Ya. Jadi kalau sebenarnya saya perlu menanyakan juga nih ke Mas Adinya ini. Berapa sering itu terjadi? Oh ya. Sudah berapa lama? Bagaimana dengan berat badan? Nah, karena kalau kita tidur mendengkur, banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Yang paling sering itu adalah berat badan yang berlebih. Oh, oke. Nah, karena berat badan berlebih, lalu lemak-lemak itu berkumpulnya atau banyak di daerah leher, jadi rongga nafas kita, tenggorok kita tuh makin sempit. Karena makin sempit, butuh usaha untuk dia bernafas, akhirnya yang timbul adalah mengorok. Atau dia punya penyakit seperti alergi di hidung, jadi hidung itu selalu tersumbat, itu juga bisa bikin mendengkur. Amandel yang besar sampai menutupi jalan nafas, itu bisa bikin mendengkur. Langit-langit mulutnya tidak fleksibel atau kurang lentur, itu juga bisa bikin mendengkur. Jadi banyak faktor, Mas Bayu. Ya, dan saya pernah dengar bahwa kemudian ada terapi untuk menghilangkan mendengkur ini di sebuah rumah sakit begitu. Itu memang bisa hilang sebetulnya, Dokter Emma? Bisa, bisa. Tapi gini, bisa, cuman kita harus melihat ini kausanya apa, penyebabnya apa. Apa penyebab utamanya? Oke. Iya, penyebab utamanya apa. Kalau pada satu pasien itu berat badannya berlebih, amandelnya membesar, terus dia ada alergi hidung, kita tidak akan menyarankan untuk operasi amandel kalau berat badannya tidak diturunkan. Oke, mendengkur seperti apa yang menurut Dokter Emma yang dialami oleh seseorang begitu, baik laki atau perempuan, yang kemudian harus diperiksakan ke THT minimal, karena mungkin ada bahaya misalnya. Saya pernah mendengar apnea begitu kan berbahaya karena kita bisa tertutup jalan napasnya ketika tertidur ya, Dokter Emma? Iya, sleep apnea namanya. Sleep apnea itu kalau misalnya seperti yang Mas Adi ceritakan tadi, bahwa dia tidur, tiba-tiba seperti tersedak, terus batuk-batuk sampai harus bangun. Nah itu salah satu istilah kita episode sleep apnea. Nah, kalau dalam satu malam sampai beberapa kali mengalami itu, misalnya lebih dari 3 kali, terus bangun tidur pagi-pagi orangnya bukannya merasa segar, tapi jadi sakit kepala, terus terasa capek, kualitas hidupnya jadi nggak bagus, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Oh ya, baik. Nah hal semacam ini yang harus menjadi concern ya. Baik, terima kasih Dokter Emma mengenai mendengkur ini menarik. Satu pertanyaan tadi dari Pak Muklis, kita coba hubungi lagi. Pak Muklis di Bogor, selamat pagi. Halo Pak Muklis. Selamat pagi Pak. Akhirnya nyambung juga nih ya. Pak Muklis silakan langsung, Dokter Emma sudah menunggu. Iya Pak. Ya. Pak Muklis silakan. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya sudah 2 tahun menderita tinnitus, tenggorokan, telinga gatal-gatal, tenggorokan gatal. Jalan keluarnya bagaimana supaya sembuh? Oke, tidak begitu terdengar jelas, tapi mudah-mudahan ya
ada penyakit sinus Dokter Emma, sudah 2 tahun ini, tenggorokannya gatal-gatal terus seperti tidak sembuh-sembuh begitu. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan karena sinusnya tidak sembuh-sembuh ini? Dokter Emma mungkin ada saran dari mendengar ini saja? Oke, minim sekali ya, informasinya minim, tapi coba ya. Begini, sinusitis atau radang sinus itu bisa 2 penyebabnya. Yang pertama memang karena ada bakteri yang masuk atau karena alergi. Alergi yang berkepanjangan, alergi hidung yang berkepanjangan itu akan dapat menyebabkan sinusitis. Ya. Nah, salah satu gejala sinusitis itu adalah berlebihnya lendir yang di hidung. Kadang lendir ini bisa keluar lewat depan atau dia lari ke belakang, ke tenggorok. Nah, kalau ke tenggorok kita sebut postnasal drip. Ini memang biasanya pasien akan mengeluhkan gejala tenggorok yang gatal atau kadang-kadang terasa kering. Gitu. Jadi bagaimana penanganannya harus kita periksa dengan teliti. Ini basicnya apa? Ya, pemeriksaannya antara lain yang memang harus ke dokter. Mungkin biasanya dokter akan meneropong atau mengendoskopi hidung, dilihat kondisi hidung di dalam bagaimana. Kalau masih butuh informasi lebih lanjut, biasanya akan disarankan untuk di ronsen atau di CT scan hidungnya dan seluruh sinusnya. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan terus program selanjutnya untuk mengatasinya seperti apa. Ya, baik. Yang penting sinus ini sebetulnya bisa diatasi sebenarnya ya dok ya? Bisa. Baik. Dokter Emma Agustini, terima kasih. Kita banyak mendengarkan wawasan dari Dokter Emma berkaitan dengan apa yang terjadi di THT kita, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dokter Emma, terima kasih waktunya. Selamat bertugas lagi. Salam sehat untuk seluruh teman-teman.